hormat, kemuliaan, pujian dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan, setiap mazmur kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami percaya di sepanjang tahun 2023, Roh Kudus hendak menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami semua akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kami akan melihat terobosan ilahi. Kami akan melihat kuasa ilahi. Kami akan mengalami indahnya penyertaan Tuhan. Rancangan Tuhan digenapi dalam setiap inci kehidupan kami. Ya Tuhan, lanjutkanlah kehendak-Mu. Lanjutkanlah Tuhan. Lanjutkan bagi kami semua agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sorga dipenuhi sukacita, sorga dipenuhi sorak-sorai. Maka apa yang kami rindukan di bumi, Tuhan limpahkan dari sorga yang mulia. Layakkan dan kuduskan kami. Firman ini akan dimeteraikan dan firman ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Saya rindu pagi hari ini kita melanjutkan khotbah minggu yang lalu. Bapak Ibu yang tidak hadir minggu yang lalu bisa mengikuti dari YouTube ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah menyerahkan WA nomor HP akan dimasukkan di dalam grup jemaat sehingga bisa mengikuti khotbah-khotbah dari minggu-minggu sebelumnya di dalam YouTube. Dan seringkali kalau kita memutar kembali ada tema yang diberikan, kita melihat kita akan mendapat kembali kesegaran dan kekuatan dari Tuhan. Pagi hari ini saya melanjutkan khotbah minggu yang lalu. Masih dengan tema yang sama karena ini akan menjadi tema sepanjang tahun ini. Tahun hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saya rindu di sepanjang tahun 2023 umat Tuhan, Bapak Ibu dan saya semakin mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Sederhananya kemuliaan Tuhan itu apa? Kemuliaan Tuhan adalah keseluruhan kehidupan Allah. Atribut-atribut yang ada pada Allah, karakter Allah, gaya hidup Allah harus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu jangan lupa bahwa asal kita itu dari sorga. Kita di bumi ini hanya sementara. Mau sampai 100 tahun itu pun namanya sementara, bukan kekal. 80 tahun, 90 tahun itu juga sementara, tidak abadi. Tetapi di sorga itu kekal, tidak ada batasan waktu. Karena itu di sepanjang kurun hidup kita, mari Bapak Ibu kita membawa kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita akan membawa jiwa-jiwa untuk memenuhi sorga. Kosongkanlah neraka, penuhilah sorga. Jangan dibalik, penuhilah neraka, kosongkan sorga. Siapa nanti yang di sorga? Bapak Ibu yakinkan dirimu bahwa kita nanti suatu hari akan reuni akbar di sorga. Amin. Puji Tuhan ya. Kita lanjutkan Filipi pasal 3. Terakhir minggu lalu kita membaca Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat
14 ya. Paulus meninggalkan segala yang dia banggakan pada masa lalu hidupnya. Lalu Paulus memandang ke depan, mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang jauh lebih penting, sesuatu yang harus kita kejar, harus kita cari. Itu adalah fokus kita sampai Tuhan panggil kita pulang ya. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14. Saya ulang, Filipi pasal 3 Bapak Ibu, ayat 12 sampai ayat 14. Bisa minta tolong ditampilkan di LCD. Dikatakan seperti ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, terus berlari, terus berusaha. Kalau aku dapat juga menangkapnya, pasti dapat. Artinya pasti bisa sampai di sana, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Perhatikan ini Bapak Ibu, aku melupakan semua apa saja, apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kebanggaan-kebanggaan, keduniawian, semua harus ditinggal dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Istilah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus itu bahasa lainnya adalah hidup dalam kemuliaan bersama Kristus. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemuliaan bersama Kristus? Paulus tadi memberikan sedikit formula. Tinggalkan yang lalu, songsonglah yang baru. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu, kecuali menjadi ciptaan yang baru setiap hari. Karena itu minggu lalu saya sampaikan, fokusnya kita harus memandang kepada salib Kristus. Coba kita lihat sebentar. Salib Kristus itu yang harus menjadi bagian hidup kita setiap waktu. Kalau memandang salib itu berarti ada apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua orang percaya harus fokusnya menjadi pengikut dan pengiring Yesus. Makanya Paulus berkata, aku harus tinggalkan semua itu demi panggilan sorgawi. Lah panggilan sorgawi ini apa? Panggilan sorgawi ini dari Allah ini dalam Yesus Kristus. Ya kita harus hidup seperti Yesus. Makanya saya katakan inilah hidup dalam kemuliaan bersama Kristus. Berarti ikuti Yesus. Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya, sebagai umat Allah harus menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus di dalam kamus itu artinya menjadi pengikut Yesus di dalam Alkitab itu berarti menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus berarti setiap hari, setiap saat, setiap waktu, tidak ada waktu dan saat di mana kita tidak mengikuti Yesus. Betul ya? Menjadi murid Yesus itu berarti akan terus menerus secara kontinu mengikuti Yesus. Sampai kapan? Sampai mencapai kemuliaannya. Sampai kapan? Tidak ada batasan waktu. Sebab setiap kita ada prosesnya sendiri-sendiri.
sampai kita mencapai kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Mari kita buka Matius 16 ayat 24. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita menjadi pengikut Kristus? Artinya selalu mengikuti Yesus setiap waktu dan setiap saat. Tunggu dulu, ternyata enggak Bapak Ibu. Kenapa? Nanti kita lihat contohnya. Ya, kita lihat dulu. Matius 16 ayat 24, mari kita baca bersama dengan bersuara 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan kalau kita mau mengikut Yesus, tidak bisa kalau kita tidak pernah mau menyangkal diri dan memikul salib. Salib siapa yang kita pikul? Salib Yesus? Tidak. Salib saudara sendiri. Nanti saya akan jelaskan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mengikut Yesus itu beda nggak dengan mengatur Yesus? Coba renungkan. Saya mau mengikuti Yesus atau saya mau mengatur Yesus? Dalam praktek hidup kita, kita seringkali mengatur Yesus, bukan mengikuti Yesus. Contohnya ada banyak. Contoh kehidupan sehari-hari sangat banyak. Tapi saya akan memberikan contoh. Mari kita lihat ya. Dalam kitab Matius ini, pasal yang ke-16 ini, masih di pasal yang sama Bapak Ibu. Tapi kita lihat ayatnya yang ke-21 sampai 23. Ini seorang tokoh, tapi ternyata sempat mengatur Yesus, bukan mengikuti Yesus seperti yang Yesus mau. Ini sempat terjadi sampai akhirnya pribadi ini mengalami perubahan di dalam hidupnya, menjadi militan, menjadi radikal, dan menjangkau jiwa-jiwa. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat, sekali khotbah 5.000 jiwa bertobat. Sebelumnya pengertiannya dalam mengikut Yesus terkadang masih terkontaminasi, sehingga akhirnya pengen mengikuti Yesus, yang dilakukan adalah mengatur Yesus. Saya yakin kalau orang ini seperti itu, apalagi saudara, termasuk saya, setiap kita bisa terjebak. Ngomongnya ingin mengikuti Yesus, tapi sesungguhnya mengatur Yesus tanpa kita sadari. Lihat ya, ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Lalu dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sedang menceritakan bahwa pengiringannya akan disertai salib. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus berkata, tidak boleh ini terjadi Tuhan. Saya nggak mau kayak begini. Nggak seperti ini harusnya. Masa engkau harus mengalami seperti itu? Nggak boleh dong kayak begini. Kurang lebih seperti itu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Bukan berarti Yesus berkata Petrus adalah iblis. Tapi apa yang Petrus sedang lakukan, Petrus nggak tahu bahwa iblis sedang mengganggu hidupnya, membujuk Petrus. Bayangkan saudara, seringkali kita seperti ini. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Bedanya mengikuti Yesus dan mengatur Yesus seringkali lewat pergumulan, lewat permasalahan, lewat penderitaan akan terbukti bahwa kita pengen mengatur Yesus daripada mengikuti Yesus. Buktinya apa? Seringkali yang kita pikirkan itu jauh dari pikiran Tuhan. Yang harusnya pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Setiap kita pasti pernah menderita. Setiap kita pasti pernah punya pergumulan, bahkan sampai hari ini. Yang harusnya kita ini mengikuti Yesus dan berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tapi kita berkata, Tuhan, mestinya itu gini loh Tuhan. Masa Tuhan gak bisa? Ini kalau Tuhan lakukan, saya sudah beres Tuhan. Ini kalau Tuhan beginikan, selesai nih. Repotnya apa? Sulitnya di mana? Gitu aja kok nggak bisa Tuhan. Seolah-olah kan kayak begitu. Tapi tanpa kita sadari. Saudara pernah nggak sampai pada satu titik, Tuhan, sampai kapan ini kayak begini? Masa Tuhan ini tidak ngerti? Masa Tuhan ini nggak tahu? Ini sudah nggak tahan saya ini Tuhan, kayak begini terus. Ini harusnya cepet Tuhan. Kalau enggak keburu. Nggak tahu sudah gimana sih Tuhan ini. Ingat saudara ya, saudara dan saya dipanggil mengikuti Yesus. Itu ayatnya. Nggak ada ayatnya saudara dan saya dipanggil untuk mengatur Yesus. Kalau ada tolong tunjukkan. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada Bapak Ibu. Saya belajar Alkitab puluhan tahun, nggak ada. Kita ini akan belajar Alkitab seumur hidup. Nggak ada ayat yang berkata setiap kita dipanggil untuk mengatur Yesus. Yang ada mengikuti Yesus. Seorang murid akan mengikuti Yesus seperti domba mengikuti gembalanya, seperti hamba mengikuti tuannya, seperti prajurit mengikuti komandannya. Saya tidak pernah dengar ya prajurit dipanggil komandan nggak bilang siap laksanakan, tidak ada. Nggak pernah dengar saya. Kalau siap laksanakan dengar ya, maaf. Siap laksanakan ya, tapi siap nggak mau, enak aja nyuruh saya keluar dari kesatuan. Betul nggak saudara? Pecat. Nggak pernah ada. Begitu juga hamba. Paling-paling apa? Di belakang ngomel. Aku mane, aku mane. Aku mane, aku mane. Sengiko enggak. Aku mane, aku mane. Ini bahasa Perancis. Saya lagi. Yang itu enggak. Saya lagi. Yang itu enggak. Memang bos ini pilih kasih. Pokoknya bagian ngangkat saya. Tapi bagian terima uang sana. Bagian angkat saya. Nanti bagian duduk sana. Maka pengikut Kristus adalah orang yang harus sampai pada tujuan akhir yang sama dengan yang dituju oleh Kristus. Betul nggak? Saya mengikuti Yesus, saya harus sampai di tempat di mana Yesus sampai di tempat itu. Itu pengikut. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara, untuk apa mengikuti Yesus? Yesus sampai di tujuan akhir, saudara baru di awal perjalanan, lalu meninggalkan Yesus. Itu bukan mengikuti Yesus. Domba akan mengikuti gembalanya sampai pada tempat yang terakhir. Hamba akan mengikuti tuannya sampai di tempat di mana tuannya berkata berhenti, stop, cukup. Begitu juga prajurit akan mengikuti komandannya sampai komandan berkata cukup, sampai di sini. Saudara, mana tempat terakhir dari Kristus? Mana tempat terakhir dari Yesus? Sorga.
Berarti apa? Kemuliaan sorga, kemuliaan Allah itu adalah tujuan terakhir dari Kristus. Mari kita buka sebentar. Wahyu 14 ayat 4. Wahyu pasal 14 ayat 4. Jadi renungkan ya Bapak Ibu, kalau Petrus bisa terjatuh dari mengikut Yesus sampai mengatur Yesus, apalagi saudara dan saya. Itu Petrus loh Bapak Ibu. Saya bukan berarti membedakan, oh ya Petrus itu beda Pak, makanya bukan nasi tapi besi. Enggak. Zaman itu makanya gandum ya gandum, nasi ya nasi. Sama, kita sama-sama manusia biasa. Tapi Petrus akhirnya berubah, akhirnya mengerti, dan akhirnya menjadi militan radikal mengikut Yesus sampai akhir hidupnya dalam kemuliaan Allah. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Ini loh saudara, kalau tahu bahwa tujuan akhirnya itu kemuliaan Allah, sorga, maka nggak ada kamus dalam hidup itu mencemarkan diri. Tidak boleh mencemarkan diri. Dengan apa? Kalau pria dengan perempuan-perempuan, kalau perempuan dengan pria-pria. Saudara jangan pikir yang berbuat dosa cuma laki-laki, perempuan juga banyak. Hati-hati saudara, sama saja. Ya, perempuan-perempuan karena mereka murni, sama seperti perawan. Artinya apa? Betul-betul kita tidak menjamah dosa. Kita tidak melakukan yang tidak kudus, tapi kita menjaga hidup kita sedemikian rupa di dalam kekudusan. Ya, adalah orang-orang, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja anak domba itu pergi. Saudara hidup dalam kecemaran, saudara nggak kudus, tapi ngomongnya apa? Saya mengikuti Yesus. Yesus yang mana? Saya tanya. Yesus yang mana yang mengizinkan engkau berjalan dalam kecemaran? Yesus yang mana yang bilang boleh nak hidup tidak kudus? Yesus yang mana Bapak Ibu? Ini bukan Yesus nama orang yang ada di Filipina. Ini bukan Yesus nama orang yang ada di Spanyol. Ini bukan Yesus nama orang yang ada di Portugis. Ini Yesus yang punya sorga dan berkata, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Mereka ini ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Itu mereka harus menjaga kemurnian hidup. Didapati, disebutkan tidak mencemarkan kehidupannya. Dan selalu saudara, dalam 3 areal ini iblis ingin menggoda hidup manusia. Yang pertama adalah harta. Saudara boleh bolak-balik. Harta, kedudukan, kehormatan, tahta, lalu wanita atau pria. Bagi pria tentunya wanita, bagi wanita tentunya pria. Tapi zaman sekarang karena perubahan yang besar, pria bisa dengan pria, wanita dengan wanita. Kalau dulu yang namanya Yanto harus menikah dengan misalnya Yanti, karena pria dan wanita. Tapi jangan nanti bilang, namamu Yanto, kok istrimu namanya Siti, harusnya Yanti. Bukan itu maksud saya. Tapi sekarang bukan. Yanto ada yang menikah dengan Joko. Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Namanya Wulan mestinya menikah dengan Bintang. Tapi ini Wulan sekarang dengan Guritno. Misalnya sama-sama wanitanya. Saudara yang dikasih Tuhan, loh, Wulan Guritno itu satu nama ya? Saya ganti. Wulan dengan Siti. Ya, bersyukur yang punya nama Siti disebut berkali-kali, pulang dapat door prize. Ya, belum door prize-nya belum. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cermati sungguh-sungguh Wahyu 14 ini. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Saya tahu ada orang itu ngomong kayak begini, Pak, namanya gereja itu Pak, seperti panti rehabilitasi.
Tapi sampai kapan? Kalau terus seperti itu, gereja itu tidak akan dewasa di dalam Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu, setiap kita tidak lagi main-main. Saya tahu setiap kita ada prosesnya. Saya mengerti Tuhan itu panjang sabar. Tapi Tuhan itu juga berkata adalah api yang menghanguskan. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupa dengan janji-janjinya. Kalau saudara mengikuti Yesus, jangan pernah mengatur Yesus. Kalau saudara mengikuti Yesus, saudara akan dapat Yesus. Kalau saudara mengikuti setan, saudara akan dapat upah dari setan. Kalau saudara mengatur Yesus, saudara tidak akan pernah sanggup. Karena dia yang harus mengatur hidupmu. Tapi kalau saudara rela diatur oleh Yesus, saudara akan mendapat kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Berikutnya Bapak Ibu. Karena itu mari kita perhatikan lagi Matius 16 ayat 24. Karena semua yang saya sudah sampaikan ini, mari Bapak Ibu, supaya hidup di dalam kemuliaan Allah, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya, menyangkal diri dan memikul salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pagi ini Yesus berkata kepada saya, Yesus berkata kepada Bapak Ibu, mari setiap kita yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, bukan mengatur Yesus, bukan mengontrol Yesus, harus apa? Menyangkal diri, memikul salibnya, baru saudara bisa menjadi pengikut Kristus. Menyangkal diri, apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri itu seperti Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Kalau saudara tanya, Yesus menyuruh, Yesus memerintahkan kita menyangkal diri, Yesus sendiri sudah kasih contoh enggak? Kalau saudara bilang enggak, karena dia Allah, saudara salah besar. Saya kan sudah bilang, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus ada di tempat di mana Yesus sampai di tempat itu. Dan Yesus sudah menunjukkan. Filipi 2 Bapak Ibu ayat 7 sampai 8. Ini loh artinya menyangkal diri. Ini artinya menyangkal diri apa? Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya kan sudah sering sampaikan Bapak Ibu, mau nggak Bapak Adi menjadi janin lagi di dalam perut seorang wanita? Sudah sebesar ini. Saya tanya, mau nggak jadi janin? Dan Kristus, Yesus itu Allah loh Bapak Ibu. Saudara pikir waktu dikandung Maria itu bohong-bohongan, nggak ada babynya. Wis pura-pura aja. Permainan antara Yesus dengan malaikat. Ya, malaikat. Nanti nggak tahu, pokoknya buat aja perut Maria sampai jadi besar. Tapi di dalamnya nggak ada aku. Aku ini Allah, Maha Kuasa. Masa harus jadi bayi? Ini loh artinya menyangkal diri. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Saudara, makanya kalau ada orang tanya, sejak kapan Yesus itu menderita? Tidak cuma waktu hidup di bumi. Begitu Yesus menjadi janin, Yesus ini Allah, itu sudah sebuah penderitaan Bapak Ibu. Kalau saya sekarang suruh pilih, saya nggak mau. Nggak mau saya. Sudah tahu enaknya nasi pecel, sudah tahu enaknya Japanese food, harus masuk di dalam rahim seorang wanita. Apakah di dalam rahim wanita ada McDonald? Apakah di rahim wanita ada Ciputra? Nggak boleh nyebut nama ya, nanti masuk YouTube dihapus. Ada Bapak Ibu? Artinya apa? Di dalam rahim seorang ibu nggak ada apa-apa yang kita bisa lakukan di sana. Nggak bisa senam pagi juga. Yang ada cuma gelap. Ya saudara bisa bayangkan itu semua dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus menunjukkan kepadamu dan kepadaku apa artinya menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya dalam bahasa yang sederhana, Bapak Ibu harus sampai pada satu titik menganggap kita ini seolah-olah tidak ada lagi.
Bapak Ibu kalau tanya di gereja-gereja, kenal enggak Pendeta Trisno? Banyak orang enggak tahu. Dan saya lebih bersyukur, lebih enak. Loh benar. Itu tahu Pak pendeta itu. Oh tahu pendeta. Oh ojo. Jangan deket itu. Jangan. Saudara, Surabaya ini kecil. Indonesia pun kecil. Bahkan dunia ini pun kecil. Kalau orang itu tidak belajar menyangkal diri, dia gampang tersinggung. Iya ya. Itu pada waktu nama pendeta itu diumumkan, nama saya kok enggak, padahal saya juga pendeta. Tersinggung saya. Enak aja orang itu. Sama-sama pendeta, lupa ya dia. Siapa saya? Dulu dia enggak punya apa-apa, saya yang bantu. Nah itu bukan menyangkal diri. Kalau menyangkal diri, harus berani menganggap seolah-olah diri kita ini tidak ada. Amin. Enggak penting. Nama saudara enggak penting. Yang penting siapa? Yesus. Amin. Terus mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya bahkan serendah-rendahnya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini ditulis dalam gaya bahasa klimaks. Ya, klimaks, puncaknya akhirnya apa? Mati dengan cara menyedihkan, disalib. Saudara pernah dengar, jangan jadi anak Tuhan nanti kalau mati dipeteng-teng. Pernah dengar? Itu istilah, itu gambaran. Kalau saudara ikut Yesus, hidupmu akan susah, hidupmu akan menderita. Saya pernah dengar gini saudara, kamu anak perempuan masih remaja, jangan pergi ke gereja. Nanti kamu nggak bisa laku kawin. Maksudnya nggak bisa cepat menikah. Kenapa? Karena kalau di gereja itu ngomongnya cuma tentang kekudusan. Siapa yang mau deketin kamu? Sudah keluar, nggak usah ke gereja. Lu ini kan omong kosong, nggak betul saudara. Amin. Ya memang kalau ke gedung bioskop, ke nightclub lebih banyak orang-orang yang hidupnya nggak benar. Tapi apakah itu tujuan hidup kita? Saudara lihat ini. Sampai mati di atas kayu salib. Itu model mati, itu cara mati yang paling menyedihkan dalam sejarah hidup manusia. Mengapa? Karena disalib identik dengan dikutuk. Terkutuk di antara sorga dan bumi. Itu cara yang paling hina, cara yang paling menjijikkan. Tapi semua ini diambil oleh Yesus. Untuk siapa? Karena cintanya kepada saudara dan saya. Yang harusnya kita dihukum, harusnya kita dihakimi, Tuhan mengambil semua itu. Karena itu bagi beberapa orang kok gampang jadi Kristen. Ngomongnya enak, mati langsung masuk surga. Karena ada satu pribadi yang sudah menggantikan kita. Pribadi yang menyangkal dirinya, pribadi yang memikul salibnya untuk saudara dan saya. Jadi salib yang saudara pikul, salibmu sendiri, itu salib yang tidak ada bandingannya kalau dibandingkan ini. Kenapa? Karena di sini Yesus menanggung murka Allah. Murka Allah atas seluruh dunia ini. Saudara kalau pernah bekerja, saudara punya bos, kalau bos saudara marah, itu satu ruangan bisa langsung sunyi dan senyap. Kenapa? Karena pemimpin saudara punya wibawa. Ada lagi orang yang marah, satu perusahaan bisa gemetar dan ketakutan. Ini Allah dengan murkanya, siapa yang bisa tahan? Tidak ada yang bisa tahan. Tapi Yesus menanggungnya untuk saudara dan untuk saya. Karena itu Bapak Ibu, apapun kesulitanmu, apapun pergumulanmu, jika dibandingkan dengan korban Kristus, penderitaannya tidak ada bandingannya apa-apa. Saudara 2 jam duduk di gereja, terkadang saudara bandingkan dengan berjam-jam saudara nonton televisi.
Nonton televisi bisa, tapi dengar firman terkadang ndak cuma ngantuk, tapi juga kesuwen khotbah ini pendeta ini. Kesuwen ini. Mesti ini loh ndak gitu. Mestinya itu gini aja selesai. Kenapa kok terus seperti itu? Bertele-tele, bertubi-tubi, gak selesai-selesai. Ya. Terus kita lihat Bapak Ibu. Jadi menyangkal diri itu apa? Bahasa sehari-harinya, menyangkal diri itu Bapak Ibu dalam pengertian yang sederhana, Bapak Ibu jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Ya, tidak mau dengar nasihat orang tua, tidak mau dengar nasihat hamba Tuhan, tidak mau dengar nasihat orang yang lebih tua, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Itu artinya menyangkal diri. Menyangkal diri juga tidak hidup untuk tujuan diri sendiri, tapi rela berbagi, ya, rela berkorban, rela menyerahkan, rela menjadi berkat. Bukan hidup di dalam egosentris. Amin. Ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Ini dalam prakteknya ada banyak contoh. Saya tidak perlu berikan contohnya. Saya yakinlah Bapak Ibu cukup mengerti, cukup tahu. Dari kecil aja kita ini sudah belajar untuk egois. Kalau tidak percaya coba saja. Bapak Ibu kalau punya anak yang masih kecil atau cucu, dia pegang es krim ya, atau dia pegang kue yang enak, coba minta saja. Pasti nggak dikasih Bapak Ibu. Padahal kita itu cuma ingin menggoda. Ayo minta sedikit ya, minta sedikit aja. Padahal ini anak atau cucu, mohon maaf, ingusan. Jadi makanannya sudah kena ingus, kena umbel. Kita minta saja, nggak dikasih Bapak Ibu. Pernah nggak ngalami itu? Memang ada anak, ada juga cucu yang kita malah nggak minta, dikasih-kasihkan. Bahkan dimasukkan ke mulut kita. Kenapa? Karena dia mungkin gak suka makanan itu. Kalau toh dia suka, dia memang ingin memberi. Nah ini karena untuk contoh, saya memberikan contoh yang memang anak ini tidak mau belajar care, tidak mau belajar perhatian dengan orang lain, tidak mau berbagi. Ya, siapa yang di sini masih sampai hari ini mau belajar berbagi? Ya sudah, ikan guraminya cuma 1 ekor, yang makan 10 orang. Ya sudah, aku dapat kepalanya, tapi kamu ekornya ya. Yang satu bilang enak kamu kepalanya, lah saya ekornya, apanya yang dimakan? Berbagi yang benar, itu kita belajar menyangkal diri. Nah terus memikul salib. Coba buka, setelah menyangkal diri memikul salib. Coba buka Lukas 9 ayat 23 ya. Memikul salib itu kapan? Ya 1 tahun 1 kali Pak, memikul salibnya. Jadi maunya menderita, maunya bayar harga 1 tahun cuma 1 kali, tidak bisa. Saudara itu harus lahir baru, rela berkorban, rela menerima penderitaan saudara setiap hari. Lukas 9 ayat 23, ini kata Yesus kepada mereka semua. Kepada siapa? Semua. Coba bilang semua. Kepada saudara dan saya juga sampai hari ini ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, mau mengikut Yesus atau mengatur Yesus, mengikut Yesus, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya bukan setiap minggu, bukan setiap tahun, setiap hari. Baru saudara boleh dengan bersyukur berkata, saya sudah mengikut Yesus. Lalu apa bedanya salib Yesus dengan salib kita? Beda Bapak Ibu. Kalau salib Yesus itu salib untuk menebus dosa manusia. Dan saudara atau saya tidak bakal sanggup memikul salib Yesus. Kenapa? Karena kita punya salib kita sendiri. Hanya Kristus yang sanggup untuk
menanggung dosa seisi dunia. Saudara cukup pikul salibmu sendiri. Loh, berarti kalau saya pikul salib saya sendiri, berarti penderitaan Yesus itu waktu mikul salib kurang ya Pak? Makanya Yesus cari teman, gitu tak? Enggak Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan itu sudah sempurna. Amin. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai bagian kita itu bukan untuk menyempurnakan korban Kristus. Sama sekali tidak. Itu bukan untuk menambah, menyempurnakan, menggenapi salib Yesus. Tidak Bapak Ibu. Tetapi itu untuk kebaikan saudara sendiri. Karena saudara melatih dirimu untuk mengikuti Kristus sampai tiba di tujuan kemuliaan. Seperti yang Allah sudah janjikan. Terus apakah semua tokoh di Alkitab juga memikul salibnya? Ya. Memikul salibnya sendiri? Ya. Mereka punya pergumulan hidup, mereka punya penderitaan. Dan saudara jangan lupa, lewat kisah Abraham dan Ishak, sebetulnya Allah sudah menunjukkan yang namanya memikul salib itu sudah ada sejak perjanjian lama. Itu sudah dinubuatkan lewat sebuah peristiwa dan menjadi perlambang, menjadi sebuah tipe yang akan terus berlanjut sampai hari ini. Coba kita buka sebentar ya. Kejadian 22 ayat 6. Kejadian 22 ayat 6. Saudara lihat bagaimana Ishak memikul kayu bakar. Dan jangan lupa bahwa salib juga terbuat dari kayu. Potongan kayu ini menjadi perlambang sejak PL, sejak zaman Abraham sudah ada perintah untuk pikul salib. Masa iya? Lihat ayatnya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kenapa enggak digendongkan saja ke lengan Ishak, tetapi sengaja diletakkan di atas bahunya? Kenapa kok Abraham tidak tempatkan saja di atas kepala Ishak? Semua ini tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Ini menjadi tipe bahwa sejak dalam perjanjian lama pun Yesus sudah memerintahkan bahwa memikul salib itu akan menjadi identitas dan bagian hidup orang yang percaya. Amin. Memikulnya kapan? Setiap hari. Lalu dipikul dengan apa? Apakah Ishak ngomel-ngomel? Marah-marah? Papa, harusnya kan papa yang pikul. Kok saya? Saya kan masih anak, masih remaja. Papa kan sudah dewasa, sudah tua. Papa saja yang pikul. Kenapa mesti saya? Ada bunyi ayat kayak begitu? Tidak ada. Makanya Petrus bilang, Tuhan jangan ngomong kayak begitu. Itu tidak boleh. Karena Petrus pengen ngatur Yesus. Ketika saudara pikul salib, apa yang keluar dari mulut saudara? Ternyata ya, ikut Tuhan ini tidak gampang. Saudara pernah dengar orang ngomong seperti itu? Atau orang bilang seperti ini, tahu begini saya nggak mau nikah sama kamu. Akhirnya saya meninggalkan kepercayaan saya ikut kepercayaanmu. Ternyata susah, soro, bin menderita, double porsi lagi. Ditinggalkan keluarga, ditinggalkan sanak famili, ditinggalkan teman-teman, ditinggalkan sahabat, hanya karena saya mau jadi pengiring Yesus. Saudara, kita harus memikul salib setiap hari. Tapi dengan bagaimana? Dengan bagaimana? Dengan ngomel? Dengan menggerutu? Dengan marah? Atau dengan mempertanyakan? Coba kita lihat ayatnya. Harusnya kita pikul salib dengan bagaimana?
Kalau tadi dalam Filipi Yesus bagaimana saudara? Taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi pikul salibmu dengan taat. Dengan sungguh-sungguh. Ada ayat yang lain? Kita buka Ibrani 12 ayat 2. Jadi seperti Kristus mengalami salib, memikul salib dengan apa? Tidak cuma taat. Lihat ini. Ini. Apa ini? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus itu yang memimpin saudara dan saya dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yaitu dengan tekun mengabaikan kehinaan apa? Tekun. Tekun itu berarti setia. Setia apa? Memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara jelas suruh pilih. Orang pasti nggak mau pilih salib, apalagi harus memikulnya dengan tekun, ganti sukacita. Tapi ini Yesus berikan untuk menunjukkan kepada saudara, akhirnya sukacita yang berlimpah-limpah akan diterima. Lewat apa? Kebangkitan. Ada salib, ada kematian, tapi tidak selama-lamanya mati. Akan ada kebangkitan. Jadi salib dan kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan. Waktu saudara menderita, waktu saudara di dalam pergumulan, waktu saudara di dalam keadaan bermasalah, tetap pikul salibmu dengan taat, dengan setia, dengan tekun. Setelah itu berharaplah, percayalah, pandanglah bahwa salib ini tidak selama-lamanya. Sesudah itu akan ada kebangkitan. Jadi pada waktu Bapak Ibu menderita, pada waktu Bapak Ibu susah, pada waktu Bapak Ibu mengalami tekanan, percayalah, ini tidak selama-lamanya. Sebab pada waktu kita mengingat salib, pada waktu kita taat, pada waktu kita memikulnya dengan tekun, dengan setia, saudara harus menghibur diri sendiri. Tidak lama lagi akan ada kebangkitan. Di tengah-tengah pergumulan saudara, saudara harus melihat ada pengharapan. Kebangkitan itu menggambarkan pengharapannya di tengah-tengah salib yang Bapak Ibu sedang pikul. Pada waktu Bapak Ibu menderita, susah, berkorban, mengalami tekanan, teraniaya karena mengiring Yesus, percayalah semuanya tidak sia-sia. Sebab di balik salib akan ada kemuliaan. Cerita tentang salib tidak berhenti dan berdiri sendiri. Selalu ada kebangkitan. Tidak pernah ada cerita tentang kebangkitan tanpa ada salib. Ini dua kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Hanya dari salib sampai pada kebangkitan itu ada proses, ada waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang dimaksud salib bagi kita itu adalah seluruh penderitaan, seluruh pergumulan dan masalah yang ditentukan oleh ketentuan ilahi. Artinya segala penderitaan, permasalahan, pergumulan saudara itu bagaikan saudara sedang memikul salib, karena saudara tahu semua itu diizinkan oleh Tuhan menimpa hidup saudara. Amin. Ketika saudara tahu aku menderita, aku sakit, aku mengalami pergumulan, ini semua atas seizin Tuhan. Ini semua Tuhan tahu. Ini semua Tuhan berikan untuk membawa aku dimurnikan, dibentuk oleh Tuhan. Maka itu akan membawa sebuah pengharapan di mana saudara tidak pernah merasa sendirian karena Tuhan ada dalam hidupmu. Dan saudara, salib yang bagi dunia dihina dan ditolak, salib ini harus kita bawa di dalam hidup kita.
Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10. Mari kita lihat. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya apa? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dengan membawa salib Yesus, dengan mengingat bahwa ada pengorbanan, ada penderitaan, ada masalah, sesungguhnya itu harusnya mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan kita semua bahwa akan ada kekuatan yang baru, ada kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Karena selama saudara menderita, selama saudara mengalami pergumulan, saudara tidak lari mencari pribadi di luar Kristus, tapi tetap mencari Yesus. Amin. Tidak ada yang bisa menolong saudara, hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Hanya Yesus yang bisa membawa saudara mengalami kekekalan. Mari kita kembali di dalam Matius 16 tadi. Bapak Ibu, sekarang kita baca ayat 25 sampai 27. Jadi ketika Petrus ingin mengatur Yesus, Yesus mengingatkan Petrus, Petrus, jangan menjadi pengatur, tapi jadilah pengikutku. Mengikuti aku, dan itu berarti jangan kembali kepada orientasi bumi, tapi orientasi kita adalah kekekalan. Coba lihat Matius 16 ayat 25 sampai 27. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Orang takut mikul salib, orang takut menderita, pilih hidup bahagia, tapi keluar dari kehendak Allah. Akhirnya apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, kekayaan, keduniawian, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus ingin berkata, Petrus, sekalipun engkau menderita, sekalipun engkau susah, percayalah ini semua akan berakhir dan kau akan menerima kekekalan. Dan di dalam kekekalan, di dalam sorga, dalam kemuliaan Allah, engkau akan mengalami kehidupan yang sejati. Sedangkan kebahagiaan yang ditawarkan dunia, yang kelihatannya sesaat saudara keluar dari penderitaan, itu adalah kematian yang kekal. Tidak ada kebahagiaan yang sejati di bumi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa kesulitan Bapak Ibu, saya tidak mengerti apa pergumulan Bapak Ibu, tetapi saya berdoa tahun 2023 akan menjadi tahun di mana kita hidup dalam kemuliaan Allah. Artinya di tengah-tengah badai kehidupan Bapak Ibu dan Saudara semuanya, Bapak Ibu dan Saudara tetap mengalami kekuatan kehidupan Allah yang nyata di dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Sungguh ya Tuhan, adalah kerinduan kami. Kami hidup seperti Kristus. Kami akan mengalami, kami akan menghidupi kemuliaan Tuhan di dalam keseharian kami. Kami sadar dan kami tahu, sekalipun itu tidak mudah, tetapi Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus telah menyediakan dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menopang, untuk menuntun dan memimpin kami. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit. Bapa di sorga, kuasa-Mu tidak terbatas. Amin.
Kami memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Siang ini kami membawa dan menyerahkan Ibu Indira dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit, pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kesembuhan ilahi terjadi atas papa dari saudari Mariani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan urapan kesembuhan. Kami ikat roh sakit penyakit, kelemahan tubuh, apapun namanya, pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Allah menyembuhkan dengan sempurna. Bapak Ibu, mari sementara kita berdoa ini, Bapak Ibu mengingat seseorang, Bapak Ibu bisa sebut namanya di dalam doa Bapak Ibu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kelemahan tubuh, sakit penyakit atas anak Ido, pergi. Aku bakar. Aku bakar dengan api dari sorga. Kehidupan Allah mengalir ada atas hidup anak Ido. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kuasa yang tidak terbatas yang Tuhan tempatkan di mulut kami. Sekarang kami perkatakan, mari saudara, saudara ingat seseorang, saudara ingat siapapun dia yang ada di hatimu, yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari kita bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dibebaskan dan dilepaskan dari segala ikatan sakit penyakit. Saudara-saudara kami yang kami sebut sembuh. Boleh beribadah, boleh menyembah Tuhan, boleh datang kepada Tuhan, boleh menjadi saksi dari kuasa Allah. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, Tuhan, mengucap syukur untuk persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Tuhan menerimanya, memperhitungkan sebagai kebenaran, dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah. Bapak, terima kasih, kami serahkan Bapak Presiden dan Wakilnya, juga semua Menteri TNI, Polri, DPR, MPR, semua diberkati, diberikan hati yang takut, hati yang menyembah Tuhan, hati yang melayani Tuhan, dan hidup dalam kebenaran Allah. Supaya negeri kami menjadi negeri yang penuh damai sejahtera. Ada keselamatan di mana-mana. Kami boleh beribadah dengan bebas dan leluasa. Kami juga memberkati pemilu 2024. Siapapun yang terpilih, itu adalah pribadi yang Tuhan berikan bagi kami. Itu adalah yang terbaik buat kami. Kami memberkati semua donatur, kami memberkati semua partner-partner pelayanan, kami memberkati semua dermawan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati, semua boleh mengasihi Tuhan, hidup lebih setia, lebih sungguh-sungguh, dan memuliakan Tuhan. Bapak, terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tetapi kehidupan Kristus ada dalam hidup kami. Kami berkemenangan. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, Kau tahu pergumulan anak-anak-Mu. Semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang sudah hadir, yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan, Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat
dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.